saatnya lo pulang. Haruna, jangan pulang. Akhirnya. Gue mau lanjut stay di sini. Mau ngajak kamu ke rumah aku karena bakal ada kejutan. Karena melihat foto Haruna dalam salah satu file The Quiet Ledger, maka Ole memutuskan untuk menetap di Indonesia. Hal ini disampaikan pada Bang Igun yang belakangan membantunya mengawasi gerak-gerik Mohan. Nah, dengan selesainya misi dari Pak Ares, bisa jadi ya Ole akan melanjutkan kuliah di sini dan ikut mengambil peran mengejar cinta Haruna dalam AGZ New Era. Di lain sisi, kejutan yang sempat disinggung oleh Harry saat menelpon Akila bisa dipastikan untuk menyambut kepulangan Haruna. Kali ini Haruna pasti akan kembali memanggil Akila dengan julukan khasnya, si Cegil Andromeda. Sosok yang dulu pernah menjadi pahlawan kecil yang melindunginya dari gangguan anak-anak lain. Sedangkan dalam rumah Alferic, sosok eksekutor yang bernama Beth seolah benar-benar telah lenyap dari muka bumi. Yang tersisa hanyalah Haruna, seorang gadis manis dengan senyum menggemaskan yang sengaja meminta Matthew, Axel, dan juga Devon berkumpul dalam satu ruangan. Gimanapun, selama 5 tahunan hidup bersama telah menumbuhkan ikatan yang begitu dalam. Hubungan mereka memang dipenuhi perdebatan karena karakter yang berbeda-beda, tapi di balik semua itu selalu aja ada rasa sayang yang diam-diam tumbuh seperti keluarga sendiri. Maka di momen terakhir dalam rumah itu, Haruna mengungkapkan isi hatinya tentang perjalanan sejak pertama kali datang ke rumah tersebut sebagai orang asing hingga perlahan berubah menjadi Blade yang harus mematuhi setiap perintah dari majikan. Termasuk perintah dari Matthew yang menurutnya paling menyebalkan, perfeksionis, cerewet, hobi protes, kerjaannya nyuruh dan nyalahin terus. Namun justru karena semua itulah sosok Blade merasa menjadi jauh lebih kuat, dan kejujuran itu justru buat mata Matthew memerah, berusaha menahan tangisnya. Baginya Blade selalu menjadi sosok yang paling hebat. Bahkan Matthew merasa bangga karena Blade pernah ada dalam timnya. Kemudian Haruna menoleh ke arah Devon, tuan muda paling bungsu yang selama ini sering dimarahi, diremehkan, bahkan dianggap nggak berguna di rumah itu. Blade pun mengakui sering melampiaskan kemarahannya justru karena ingin membuat Devon menjadi lebih kuat, karena menurutnya Devon adalah anggota keluarga Casarius yang paling polos. Mendengar itu, tangisan Devon semakin deras dan memohon agar Haruna tetap sering datang ke sana. Tentu aja bukan lagi sebagai Blade, melainkan sebagai Haruna. Selanjutnya, ucapan makasih terbesar Haruna sampaikan pada Axel, karena emang ya tanpa Axel mungkin Blade benar-benar sudah kehilangan arah dan semua hati nuraninya. Namun seperti biasa, Axel bukan tipe orang yang suka dipuji. Bagi Axel justru kehadiran Blade lah yang selama ini membuat rumah itu terasa lebih hidup. Meski ya kehidupan mereka sempat dipenuhi luka dan semuanya berjalan jauh dari harapan, ironisnya saat mereka akhirnya berhasil mengakhiri tirani yang menyelimuti rumah itu, mereka justru harus menghadapi perpisahan. Jadi bagi Axel, rumah itu akan terasa sangat sepi tanpa teguran khas Blade, tanpa adu mulut sosok Blade dengan Matthew, atau tanpa omelan Blade pada Devon. Namun meskipun perpisahan itu akan terasa berat, mereka tetap ikut bahagia karena pada akhirnya Haruna bisa menjalani kehidupan yang normal dan kembali berkumpul bersama keluarga kandungnya. Kalimat sederhana justru membuat air mata mereka mengalir semakin deras. Tanpa Haruna sadari, kepulangannya kali ini bukan hanya akan mempertemukannya kembali dengan kedua kakaknya dan sahabat kecilnya Andromeda. Semesta rupanya sedang mempersiapkan perjalanan cinta yang selama ini diam-diam menunggunya. Sebab selain kedua kakaknya, juga ada satu sahabat pertamanya yang gak pernah berhenti mencari Haruna selama bertahun-tahun ini, Oliver.